Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Nicholas Matthew Yudas Lalai dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Enmo Javan Nyautauruk. Saya Padil Siotang. Perkenalkan, nama saya Konjelas Dio Agung. Kami akan membahas sistem saraf. Sistem saraf adalah pemula kegiatan otot tubuh dan pengatur fungsi mental dan fisik. Sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia. Sistem saraf merupakan sistem pengendali dan merupakan rangkaian organ yang kompleks yang membentuk sistem yang terdiri dari jaringan saraf yang tersebar di seluruh tubuh. Merupakan sistem informasi yang terintegrasi, berfungsi menerima data, mengolahnya, menentukan respon, dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostatis dalam tubuh. Tanpa sistem saraf manusia tidak mampu berkomunikasi, berinteraksi, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan atau internal dan eksternal. Fungsi sistem saraf. Yang pertama, fungsi kewaspadaan. Membantu mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar untuk disampaikan ke alat indera. Pada alat indera terdapat pada saraf sensorik yang berfungsi khusus sebagai menginput data. Yang kedua, fungsi integrasi. Menerima pesan sensorik dari lingkungan luar. Interpretasi oleh sistem saraf pusat, mengatur informasi dan mengintegrasikan dengan informasi yang telah ada untuk menentukan jenis respon yang akan diberikan. 3. Koordinasi. Setelah dari otak informasi yang sudah terintegrasi untuk mengirim pesan perintah pada otot-otot dan kelenjar-kelenjar, menghasilkan gerak Tiga, koordinasi. Setelah dari otak informasi yang sudah terintegrasi untuk mengirim pesan atau perintah pada otot-otot dan kelenjar-kelenjar, menghasilkan gerak dan sekresi terorganisasi. Neuron atau sel saraf merupakan satuan dari sistem saraf, mempunyai ciri struktur tertentu yang membedakan dengan sel tubuh lainnya. Pada bagian tengah neuron ada serabut tipis menjulur, yaitu akson yang melalui serabut inilah neuron melaksanakan fungsinya. Fungsi serabut atau akson yaitu menyampaikan isyarat ke dan dari otak, serta sumsum tulang belakang. Isyarat disampaikan dari neuron ke neuron lain di sebelahnya melalui sinapsis. Pasokan energi untuk neuron berasal dari penguraian oksidatif glukosa dan benda-benda keton. Satu sel saraf atau neuron terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Selanjutnya, bagian-bagian sel saraf. Badan sel. Badan sel saraf
merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dan dendrit dan menemukannya ke akson. Pada badan sel saraf terdapat inti sel, sitoplasma, mitokondria, dan sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan nisel. Badan nisel merupakan kumpulan retikulum endoplasma tempat transportasi sintesis protein. 2. Dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima mengantarkan rangsangan ke badan sel. 3. Akson. Akson disebut neurit. Neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuan sitoplasma badan sel. Di dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut dengan neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh beberapa lapis laput mielin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Selaput mielin tersebut dibungkus oleh sel-sel SAJ1 yang akan membentuk suatu jaringan yang dapat menyediakan makanan untuk neurit dan membantu pembentukan neurit. Lapisan mielin sebelah luar disebut neurilima yang melindungi akson dari kerusakan. Bagian neurit ada yang tidak dibungkus oleh lapisan mielin. Bagian ini disebut dengan nodus Ranvier dan berfungsi mempercepat jalannya rangsangan. Kemudian saya lanjut dengan klasifikasi sel saraf berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama, sel saraf sensorik. Sel saraf yang berfungsi menerima rangsangan dari reseptor yaitu alat indera. Yang kedua, sel saraf motorik. Sel saraf yang berfungsi mengantarkan rangsangan ke efektor yaitu otot dan kelenjar. Rangsangan yang diantarkan berasal atau diterima dari otak dan disumsum tulang belakang. Perbedaan struktur dan fungsi dari ketiga jenis saraf tersebut lebih jelas bisa dilihat pada tabel yang ada di sini. Tabel perbedaan antara sensorik, penghubung, dan motorik. Lanjut yang ketiga, sel saraf penghubung. Sel saraf yang berfungsi menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf lainnya. Sel saraf ini banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf yang dihubungkan adalah sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Saraf yang satu dengan saraf yang lainnya saling berhubungan. Hubungan antara saraf tersebut disebut sinapsis. Sinapsis ini terletak antara dendrit dan neurit. Bentuk sinapsis seperti benjolan dengan kantung-kantung yang berisi zat kimia, seperti asetilkolin atau ACH, dan enzim kolinesterase. Zat-zat tersebut berperan dalam mentransfer impuls pada sinapsi. Selanjutnya, saraf sensorik dan saraf motorik. 1. Saraf sensorik atau neuron aferen, yaitu neuron sensorik yang merupakan neuron yang memiliki badan sel bergerombol membentuk simpus saraf atau ganglion atau jamak sama dengan ganglia. Dendritnya berhubungan dengan neurit neuron lain, sedangkan neuritnya berkaitan dengan dendrit neuron lain. Fungsi neuron sensorik yakni meneruskan impuls atau rangsangan dari reseptor menuju sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Oleh karena itu, neuron sensorik disebut pula dengan neuron indera. 2. Saraf motorik atau neuron eferen.
Neuron motorik merupakan neuron yang berperan meneruskan impuls dan sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Karena perannya ini, neuron motorik disebut pula dengan neuron penggerak. Dendrit neuron motorik berhubungan dengan neuron lainnya. Adapun neuritnya berkaitan dengan efektor atau otot dan kelenjar. Berikutnya, gambaran sistem saraf pada pelari. Suara peluit atau impuls yang diterima oleh reseptor tubuh atau indera dan dibawa oleh saraf sensorik ke sistem saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian saraf sensorik dihubungkan oleh neuron intermediate pada saraf motorik. Saraf motorik mengantarkan rangsang dan dari susunan saraf efektor berupa otot atau kelenjar. Setelah bagian efektor menerima rangsang, maka akan melakukan respon tubuh atau lari. Selanjutnya selanjutnya yaitu gambaran peran sistem saraf pada konstruksi otot. Yang pertama, sistem koordinasi pada manusia terdiri dari sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon atau endokrin. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk mengatur dan memelihara fungsi tubuh. Misalnya mengatur kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam dan sekresi berbagai kelenjar dalam tubuh. Sistem saraf berperan penting untuk merasakan perubahan-perubahan yang terjadi di luar atau di dalam tubuh, menafsirkannya, dan memberi respon atau menjawab dalam bentuk kontraksi otot atau dapat berupa sekresi kelenjar. Lalu berikutnya, poliomyelitis atau polio adalah penyakit paralisis atau lumpuh yang disebabkan oleh virus. Agen pembawa penyakit ini, sebuah virus yang dinamakan poliovirus, masuk ke dalam tubuh melalui mulut menginfeksi saluran usus. Virus ini dapat memasuki aliran darah dan mengalir ke sistem saraf pusat, menyebabkan melemahnya otot dan kadang kelumpuhan atau paralisis. Kemudian saya lanjut dengan pengaruh jangka pendek dan panjang olahraga pada sistem saraf. Pengertian neuromuskuler adalah dua sistem yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam keadaan olahraga. Muskuler atau perototan dalam fungsinya adalah mengkerut, memendek, atau kontraksi. Dalam pemendekan itu harus dirangsang oleh sistem neuron atau saraf, sehingga ia terkontrol kekuatan akurasi maupun powernya. Hal tersebut disebabkan makin besar berkehendak makin kuat dan cepat kontraksinya, sehingga tak mungkin otot menampilkan kerjanya dengan baik tanpa sumbangan dari sistem saraf. Setiap sel otot yang dilayani oleh satu saraf, sehingga pengaruh latihannya terhadap perubahan neuron muskuler adalah yang pertama, latihan dapat memperbesar dengan latihan kekuatan. Latihan dapat mempercepat sliding filamen atau kontraksi relaksi. Yang ketiga, latihan dapat mempertinggi cadangan glikogen karena pada latihan banyak mengandung glikogen. Yang keempat, meningkatkan responsibilitas otot terhadap rangsang. Yang kelima, meningkatkan kemampuan motorik, kekuatan, dan daya tahan otot.
Lanjut, kaitan asupan gizi dengan kerja sistem saraf. Protein dan energi mendukung perkembangan otak yang cepat. Otak membutuhkan protein untuk sintesis deoxyribonucleic acid atau DNA dan ribonucleic acid atau RNA. Produksi neurotransmitter, sintetis faktor pertumbuhan serta untuk perpanjangan neurit, sehingga fungsi otak efisien dalam jaringan sinapsis. Definisi protein menyebabkan kehilangannya struktur dendriten, gangguan pada dendrit tulang belakang, efek berat pada bagian kontek dan hipokampus yang berfungsi sebagai pusat memori. Jenis-jenis zat gizi yang berpengaruh sistem saraf adalah yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, ketiga lemak, keempat DHA, yang kelima AA atau asam arachidonat, yang keenam vitamin dan mineral, yang ketujuh kalori dan protein, yang ke-8 zat besi, yang kesembilan seng. Sekian hasil dari PPT saya. Jika ada kawan-kawan kita yang saling bertanya, silakan.